Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya teman-teman. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman melihat video saya. Kembali lagi bersama saya ya. Kali ini masih membahas mengenai seleksi masuk P3K dan CPNS untuk tahun 2023, yaitu masih mengenai materi TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Ini masih nasionalisme ya, part kedua. Oke, sebentar saya kasih pointer. Oke, sama seperti soal sebelumnya, itu nanti akan ada 20 soal ya. Nanti setiap soal akan diberikan waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir sejenak ya, nanti jawabannya yang tepat yang mana. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 21 ya, kelanjutan dari materi sebelumnya. Untuk memperkuat integrasi nasional, seluruh warga negara harus menyadari bahwa negara Indonesia hanya memiliki satu falsafah yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan, yaitu A. Pancasila, B. Undang-Undang 1945, C. Piagam Jakarta, D. Wawasan Nusantara, E. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti ada timer 5 detik. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, D, atau yang E kira-kira? Yaitu yang A ya. Teman-teman bisa lihat Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, serta mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, nasionalisme dapat dibedakan ke dalam bentuk-bentuk berikut kecuali A. Nasionalisme sipil, B. Nasionalisme etnis, C. Nasionalisme romantik, D. Nasionalisme sosial, E. Nasionalisme budaya. Kira-kira yang mana yang benar? A, B, C, D, atau E? Yaitu yang D ya, nasionalisme sosial. Nah, bentuk-bentuk nasionalisme adalah sebagai berikut nih ya. Ada kewarganegaraan, etnis, romantik, atau organik, atau identitas. Kemudian ada budaya, kenegaraan, serta agama. Yang ditanyakan adalah yang kecuali ya. Jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk di Indonesia, nasionalisme Indonesia menjadi sebuah paham yang bersifat A. Integral, B. Liberal, C. Analog, D. Individual, E. Homolog. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Yang A ya, integral. Jadi dengan kondisi masyarakat yang majemuk, nasionalisme Indonesia memiliki karakter sebagai paham yang bersifat integral dan dapat mengatasi perbedaan paham, kesukuan, agama, ras, dan golongan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Secara konsep, nasionalisme Indonesia menjadi bagian dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada bagian sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kira-kira yang mana? A, C, atau E, atau B, atau D? Yang C ya, ketiga. Jadi secara konsep, nasionalisme Indonesia menjadi bagian dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada bagian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, next. Suatu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional merupakan pengertian integritas nasional menurut A. Howard Wilkins, D. Nazaruddin Samsudin, I.R. Soekarno, M. Natsir, Ron Weiner. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat yang A, B, C, atau D, atau E? Yang E ya, Ron Weiner. Nah, menurut Weiner, integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman. Oke, selanjutnya, salah satu faktor pembentuk nasionalisme di Indonesia adalah adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam A. Undang-Undang 45, B. Pembukaan Undang-Undang 1945, C. Proklamasi, D. Ideologi negara, E. Sumpah Pemuda. Jawaban yang tepat yang mana?
A, B, C, D, atau E? Yang E ya, Sumpah Pemuda. Tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda merupakan salah satu faktor penting untuk faktor pembentuk nasionalisme Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman. Oke, salah satu contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat di lingkungan pelajar adalah A. Tindakan korupsi, B. Tawuran antar sekolah, C. Tindakan kriminal, etnosentrisme, E. Aksi demonstrasi. Kira-kira yang mana teman-teman? Lingkungan pelajar ya, perlu diingat. Jawaban yang tepat yang B ya, tawuran antar sekolah. Jadi contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat di lingkungan pelajar antara lain adalah adanya kenakalan remaja dan tawuran antar sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, faktor-faktor yang dapat membentuk integrasi nasional adalah berbagai berikut kecuali A. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, B. Adanya ancaman dari luar negara, C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan, E. Tingginya rasa toleransi. Nah, perlu diingat kecuali ya teman-teman. Jawaban yang tepat yang D ya, adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat terjadinya integrasi nasional ya, iri ya antar daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, next. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik, E. Hak asasi manusia. Kira-kira yang mana? Undang-Undang 45 pasal 32 ya, yaitu yang A ya, budaya. Jadi konsep kebudayaan nasional Indonesia memiliki karakter lebih terbuka, realistis, dan fungsional seperti yang terkandung dalam pasal 32 Undang-Undang 1945. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, selanjutnya, nasionalisme dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis berikut kecuali nasionalisme humaniter, B. Nasionalisme Yakobin, C. Nasionalisme tradisional, kemudian D. Nasionalisme integral, E. Nasionalisme doktrinier ya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang E ya, nasionalisme doktriner. Nah, jadi nasionalisme diklarifikasi ke dalam 5 ya, yaitu humaniter, Yakobin, tradisional, liberal, serta integral. Yang ditanyakan adalah kecuali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, next. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budaya, B. Bahasa, C. Pendidikan, D. Lagu kebangsaan, E. Sosial. Kira-kira yang mana pada masa awal pertumbuhan nasionalisme? Yaitu yang B ya, bahasa. Jadi bahasa merupakan salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Peranan bahasa dalam pertumbuhan nasionalisme dapat dilihat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Oke. Soal nomor 32, nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan A. Komunisme, B. Liberalisme, C. Etnosentrisme, D. Imperialisme, E. Chauvinisme. Nah, kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat yang D ya, imperialisme. Nah, jadi nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme karena keduanya dipandang sebagai hal yang menghilangkan HAM ya, atau hak asasi manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, berikutnya, peristiwa yang sangat besar pengaruhnya terhadap
berkembangnya gagasan nasionalisme di dunia adalah A. Revolusi Prancis, B. Perang Dunia, ini dunia satu ya, C. Perang Dunia Kedua, D. Perang Saudara di Amerika, E. Imperialisme negara Inggris di Asia. Nah, kira-kira jawaban yang tepat mana nih? A, B, C, D, atau yang E? Yang A ya, revolusi Prancis. Nah, paham nasionalisme muncul sekitar akhir abad 18 dan mulai dominan di Eropa di awal ini ya, abad 19. Revolusi Prancis pada akhir abad 19 sangat besar pengaruhnya terhadap berkembangnya gagasan nasionalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu revolusi Prancis. Oke, next. Nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat merupakan nasionalisme bentuk A. kewarganegaraan, B. budaya, C. etnis, D. identitas, E. organik. Kira-kira yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Yang C ya, etnis ya. Jadi nasionalisme etnis adalah bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Jawaban yang tepat C ya. Oke, untuk soal nomor 35, persatuan dalam keberagaman harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut, kecuali A. kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, B. pergaulan antar sesama yang lebih akrab, C. kemampuan ekonomi rakyat meningkat, D. perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, E. pembangunan berjalan lancar. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Yang C ya, kemampuan ekonomi rakyat meningkat. Karena yang ditanyakan adalah kecuali ya. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan hal-hal berikut ya, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian B. pergaulan antar sesama yang lebih akrab, C. perbedaan yang tidak menjadi sumber masalah, D. pembangunan berjalan lancar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke. Salah satu syarat keberhasilan integrasi nasional adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan A. dasar negara, B. pedoman hidup, C. pandangan hidup, D. cita-cita bersama, E. semboyan berbangsa. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang B ya, pedoman hidup. Jadi terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman merupakan salah satu syarat keberhasilan suatu integrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B untuk nomor soal 36. Oke, salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Paham ini disebut dengan apa? A. Primordialisme, C. Chauvinisme, C. pragmatisme, D. non-integralistik, E. etnosentrisme. Nah, kira-kira yang mana? Susah ya, agak ribet. Yaitu yang E ya, etnosentrisme. Nah, etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri ya. Jawaban yang tepat adalah E ya. Jadi kayak menilai kebudayaan lain berdasarkan budaya sendiri ya, menganggap budaya sendiri yang lebih baik. Ya, oke, next. Rasa nasionalisme yang tinggi pada negara kesatuan Republik Indonesia dapat dinilai dari ciri-ciri berikut, kecuali A. meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah dan etnis sendiri, B. mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, C. rela berkorban demi bangsa dan negara, D. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, E. menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kira-kira yang mana? Ingat kecuali ya teman-teman, yaitu yang A ya, meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah dan etnis sendiri. Jadi tingginya rasa nasionalisme terhadap NKRI dapat dinilai dari ciri-ciri berikut ya, mencintai bangsa dan tanah air ya, kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara,
bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, kemudian menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau dan golongan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Nasionalisme yang menekankan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu, sehingga individu harus sepenuhnya setia kepada negara merupakan ciri dari nasionalisme jenis humaniter, tradisional, irasional, integral, atau Yakobin. Kira-kira yang mana? Untuk soal nomor 39, teman-teman. Yaitu yang D ya, integral. Jadi nasionalisme integral adalah nasionalisme yang menekankan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu, sehingga individu harus sepenuhnya setia kepada negara ya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, untuk soal terakhir di materi TWK nasionalisme, dalam tahap awal perkembangannya, nasionalisme di Indonesia berperan sebagai strategi untuk A. menghormati HAM, B. melawan penjajah, C. mempererat semangat persatuan, D. meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, E. mempertahankan negara. Nah, ini jawaban yang tepat yang mana untuk soal terakhir nomor 40 ya, yaitu yang B ya, melawan penjajah. Jadi pada tahap awal perkembangannya 1908 sampai 45, nasionalisme di Indonesia berperan sebagai strategi untuk menjadi semangat ya awal pemersatu dan melawan penjajahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, cukup sampai di sini ya untuk soal dan kisi-kisi seputar tes CAT, CPNS ataupun P3K 2023. Teman-teman bisa subscribe tentunya, kemudian nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi video-video saya. Insya Allah saya update untuk materi ini setiap hari ya teman-teman. Kemudian semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe, komen ya kalau misal mau berdiskusi. Kemudian saya remind kembali kalau mau teman-teman aplikasi Android bisa langsung DM ke Instagram saya ya. Dan saya sumpahin semua yang nonton di sini insya Allah lolos jadi P3K maupun di CPNS masing-masing instansi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah-salah kata juga mohon maaf. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.